Hai guys, ketemu lagi di channel saya, di channel Tazetomi. Kali ini kita akan mempersiapkan silinder head atau kepala silinder yang berisikan klep dari karbon-karbon yang telah terkumpul ya, hasil dari pembakaran. Di sini saya menggunakan kawat dari sikat kawat yang lentur ya, yang tidak keras. Biasanya kalian bisa beli untuk sikat kawat yang untuk bisa menghilangkan karbon atau cat dan tidak merusak bahan yang nanti akan kita gesek. Di sini kawatnya saya ambil, kemudian saya ikat ke mini drill ya, atau bor kecil yang bisa diatur kecepatannya sehingga tidak merusak dari bahan. Setelah kita bersihkan kerak membandelnya, terus saya semprot menggunakan carb cleaner untuk membersihkan dari celah-celahnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke membersihkan di exhaust port atau dari keluaran pembakaran yang menuju ke knalpot menggunakan kawat yang sama, dan untuk di celah yang lebih dalam harus menggunakan pipa kecil dan kawat yang dimasukkan, kemudian nanti digepengin aja pakai palu. Terus kita harus bersabar untuk yang celah-celah lebih dalamnya. Oke, setelah bersih dari karbon, exhaust dan intake ya, output dan input dari jalur bensin dan pembakaran ke klep, sekarang saya melanjutkan untuk proses skur atau skir atau pengamplasan yang bertujuan agar kompresinya tidak bocor ya. Kita lakukan dengan cara menggunakan abrasive grinding paste ya, atau bubuk amplas khusus untuk yang klep ya, karena dia berbentuk seperti pasta atau seperti gel, tapi bukan gel yang kayak pasta gigi begitu ya, karena ada bubuknya, di situ ada pasirnya. Ya, di sini saya sambungkan klep itu ke selang kecil ya, selang yang cukup elastis. Di ujung klep yang bagian atas yang ada batangnya itu saya masukkan saja selangnya, kemudian saya berikan pastanya di tepian dari kepala dari klepnya, kemudian saya gesek-gesek begitu menempel ke tepian dari silinder head yang menempel pada klep, jadi searah dan naik turun ya putarnya. Ini saya lakukan untuk masing-masing port intake dan outtake selama 1 jam. Ini sudah jam 1:30 pagi ya, jadi mohon maaf kalau saya suaranya enggak bisa kencang-kencang, temannya sudah pagi ya. Bahasanya apa ya, script di bagian klep piston, dan ini sudah bagus ya, sudah benar-benar halus, dan ini masih bisa kita pakai cukup lama karena saya masih menggunakan metode manual, yaitu dengan cara menggunakan tangan ya, menggunakan tangan. Kemudian kita cek kembali ya, kita bersihkan dulu. Ini di sini harus ada ring ya, ini ada ring, dan di bawahnya juga harus ada ring juga ya, karena itu adalah ring untuk per, sehingga tidak menggesek di langsung ke aluminiumnya ya. Kemudian kita langsung balikkan saja. Nah, di sini script atau kalau bahasa Indonesianya skur itu tujuannya adalah membuat tepian dari klep yang kita miliki ini kedap, betul-betul kedap, sehingga tidak ada yang namanya kebocoran pada pembakaran. Tujuannya itu ya. Nah, jadi di sini ya, yang di skir adalah, atau yang di script yang tergesek adalah tepiannya ini. Nah, jadi kalau klep ini dengan pembakaran ya, ini kan ruang pembakaran seharusnya,
itu benar-benar halus dan kedap sehingga tidak ada kebocoran pada saat ledakan terjadi ya, atau pembakaran itu terjadi. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah in. Jadi pada saat bensin itu masuk, kemudian di sini ada busi meledakkan bensin yang telah masuk dalam ruang pembakaran. Di sini kedap, ya, tidak terjadi kebocoran. Nah, maka dari itu tidak hanya satu klep saja yang terpasang. Di sini ada klep exhaust ya, atau klep keluaran. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini juga harus di script ya. Ini juga harus halus ya, sesuai dengan permukaan yang ada di ruang pembakaran sehingga tidak terjadi kebocoran. Seperti ini. Oke ya. Jadi in, kemudian pistonnya turun. Begitu menjelang naik, innya menutup ya, atau intake dari bensinnya ini menutup dan piston menuju posisi di paling atas pipet dengan pembakaran. Kemudian busi meledakkan bensin yang sudah mengumpul. Kemudian piston terdorong ke belakang. Nah, pada saat piston di belakang, exhaust membuka. Nah, pada saat ini piston naik dan hasil pembakarannya akan keluar menuju out. Ya, nah nanti menuju titik mati atas ini akan posisinya menutup kembali tepat pada saat titik mati atas yang out. Pada saat titik ke atas kemudian turun nyedot ya, kemudian turun lagi, kemudian harus keluar dan titik mati atas. Jadi seperti itu ya tujuannya, untuk membuat kedap dari pembakaran sehingga tidak ada kebocoran. Kalau ada kebocoran berarti terjadi kebocoran dan kita harus script ulang ya. Tapi ini kurang lebih saya sudah 1 jam masing-masing dari klep ini saya script atau skir, jadi ini aman. Dan memang mesinnya ini juga dalam kondisi yang masih sangat prima. Ini saya lakukan agar terjadi top condition, excellent condition pada mesin motor yang masih bagus ya, karena sebelumnya di sini memang ada karbon yang mengkerak, jadi saya sudah bersihkan sehingga nanti bisa dalam kondisi yang excellent, bisa dipakai sebagaimana mestinya seperti layaknya motor baru ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selamat pagi, semangat pagi ya. Pada hari ini kita akan merangkai bagian blok atas ya, blok head Tiger Evo yang kemarin kita sudah bersihkan ya, dan kita sudah skur kemarin. Ini kita sudah finish, tinggal kita pasang rangkai klepnya ya, dan per klep. Ini ada per klep ya, dan kemudian nanti ada noken ya, ini bahasa teknik. Bahasa tekniknya saya agak lupa ini, bahasa Inggrisnya ya maksudnya ya. Karena fungsinya dia adalah mendorong dari ini ya, dari klep ini untuk bisa nanti bergerak. Jadi persisnya nanti kena dorong seperti ini dengan bantuan dari rocker arm. Nah, di sini ada rocker arm yang membantu untuk apa? Mendorong dari klep-klep ini nanti. Langsung saja ya, ini sayangnya belum saya bersihkan, nanti saya bersihkan. Ini sudah saya bersihkan, siap pasang. Nah, tadi saya sudah bersihkan penutup bagian head, sudah saya bersihkan karena masih ada bekas lem dari part sebelumnya ya. Sudah bersih. Kemudian sekarang kita akan mulai merangkai, tapi sebelumnya kita copot terlebih dahulu bagian seal klepnya ya, karena seal klepnya ini ya hitungannya sudah sejak mesinnya dirakit
Jadi sudah saatnya juga saat yang tepat untuk mengganti sealnya. Nah, sealnya juga sudah pasti sudah tua ya, sudah bertahun-tahun. Kemarin juga saya sudah cek pada saat klepnya saya pasang di sini ya, memang sealnya berfungsi, masih berfungsi, cuman sudah tidak maksimal sebagaimana mestinya karena ya sudah longgar bahasanya ya, karena dia sudah terkena panas dingin. Dan di sini elemennya adalah elemen karet, cuma karetnya yang yang bisa tahan panas. Cuman sekali lagi ini sudah lama, jadi ya sudah saat yang tepat untuk mengganti seal klepnya. Ini kita cek ya, dia sudah masih bisa berfungsi, berguna, cuma tidak rapat sebagaimana mestinya ya. Jadi kita copot yang satunya sekarang. Ya, satunya sudah saatnya ganti. Jadi saya bersihkan dulu. Nah, ini original ya, saya menggunakan parts original selalu karena motornya sudah bagus. Kalau misalnya motor bagus nggak pakai parts yang bagus kan percuma ya, terlalu eman kalau bahasa Jawanya, kurang maksimal lah macam gitu ya. Ini coba saya buka dulu ini ya. Nah, ini kita langsung tancapkan saja ke posisinya. Nah, kita cek sekarang. Kita bisa lihat perbedaannya ya, cukup sangat signifikan sekali ya sealnya. Cuma memang kalau dari bentuknya tidak sebagus yang ini ya, tidak sebagus yang lama. Cuma di sini saya cari amannya saja, mumpung dibongkar ya, saya ganti dengan ini karena di sini saya lihat juga partsnya asli ya, ada hologramnya, partsnya asli. Jadi ya sudah, kita pasang saja. Nah, valve yang lama saya tidak ingin mengambil resiko, mumpung dibongkar, menggunakan 2 tangan ya. Oke, sudah. Kita lihat sekarang ya, sip. Jadi kita bisa lihat sekarang ya perbedaannya, lebih sempit untuk menjepit dari klepnya. Nah, kita praktekkan saja, kita cek. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah sangat aman dan tidak akan terjadi kebocoran valve. Sip. Ini saya pastikan lagi. Oke, sip. Nah, kemudian yang kita rangkai yaitu adalah noken ya. Ini noken bisa dirangkai di sini ya, di sini langsung. Tapi harus dibiasakan ya. Ini saya ulangi, saya copot lagi. Harus dibiasakan, kita harus selalu memberikan oli pada setiap part yang akan kita pasang. Ini tadi saya cuma ngecek saja ya. Sekarang saya akan kasihkan oli. Tidak perlu banyak-banyak ya, cukupnya saja. Nah,
Nanti kurang lebih segini ya, 1 tetes sudah cukup. Terus kita langsung pasang saja agar tidak terjadi baret yang berlebih pada saat pemasangan. Seperti ini ya. Bisa dengan bantuan juga kita patahkan menggunakan alat lain ya. Kenapa tidak menggunakan tangan? Nanti olinya kemana-mana kalau menggunakan tangan. Karena kita menggunakan tangan untuk merangkai, itu ya. Langsung saja masukin. Nah, ideal licin, tidak terlalu banyak gesekan. Sama juga seperti di nokennya ya. Di nokennya ini kita wajib memberikan oli pada, terutama di sini ya, bearing ini. Ini kita langsung putar aja. Dan yang bearing yang bawah juga langsung kita putar saja sehingga nanti dia merata. Nah, nanti di sini juga iya ya, dikasih oli ya di bagian apa namanya ini saya agak lupa namanya. Ini bagian sini dan sini ya. Ini kita kasihkan oli dikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Tetes bisa untuk 2 parts ya, yang atas dan yang bawah. Dan perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan pada saat pemasangan ini ya, pastikan di sini juga bersih ya, karena di sini tempat posisi dari bearingnya itu berada. Nah, cek, taruh saja. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian sebenarnya kita bisa memasang ya, sebelum kita memasang noken di sini. Ini karena saya ingin meratakan oli dulu. Sebenarnya kita harus memasang dulu. Kita bisa memasang dulu yang namanya per dari valve-nya atau klep-nya. Nah, ini biar rata dulu. Kemudian kalau sudah rata, kita bisa copot kembali. Tidak perlu menggunakan kekerasan ya. Cukup digoyang dikit bisa lepas. Nah, ini saya taruh gini biar aman. Kemudian di sini ada klep ya. Klep tiger itu cirinya ada 2 spring atau 2 per. Yang satu itu di dalam dan yang satu di luar. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini sebenarnya ada apa juga ya, di sini kita bisa lihat ini ada ring untuk pernya. Kita pastikan sudah terpasang semua ya. Mungkin kalau kurang cahaya bisa sedikit. Nah, ini ya sudah terpasang sebenarnya, tapi kita pastikan lagi karena di sini sekaligus saya mau ngambil kotorannya ini ya. Ini kotorannya. Nah, ini sudah terpasang. Oke, dua-duanya sudah. Yang satunya, yang atas sudah, yang bawah juga sudah terpasang ya, sudah terpasang semua. Nah, kita langsung bisa taruh. Yang pertama adalah per kecilnya terlebih dahulu. Satu saja ya. Lepas. Ada kotoran. Kita langsung gas saja seperti ini, juga seperti ini ya, di bawah. Kemudian yang kecil di sini, yang kecil yang satunya juga di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita pasang yang pertama dulu. Nah, ini harus berhati-hati ya, biar nanti enggak
hilang kuku penguncinya. Nah, ini posisinya yang tajam di bawah ya. Nah, seperti ini. Posisinya agak susah. Nah, gini ya nanti ya. Nah, tapi kita posisikan yang enak dulu. Nah, diposisikan enak dulu. Oke, kita satu-satu ya. Nah, untuk pemasangannya kita memerlukan juga bantuan dari karet ban bekas. Nah, ini kita bisa lihat, ini saya barusan potong. Nah, ini caranya diikatkan ke T-nya bagian atas. Saya siapkan dulu. Oke ya, sekarang kita coba menggunakan T14 ya, karena saya punya T12 cuma kurang apa ya, T-nya sayangnya bukan T bentuknya ya, kuncinya bukan bentuk T tapi malah Y, jadi nanti agak kesulitan ya. Nah, ini saya punya T14 yang ya elek-elekan bahasanya, seadanya. Tinggal kita coba pasang penguncinya dulu pakai ini, sehingga tapaknya lebih lebar ya, sehingga kita harapkan penguncinya bisa masuk. Nah, mudah ya ternyata ya. Nah, cuma begitu aja sebenarnya. Ini kita coba tekan sekali lagi deh untuk memastikan ya. Nah, gini seharusnya. T itu kuncinya begini ya. Putar ke sebaliknya biar memastikan nggak cepat. Nah, ini udah oke ya, kunci sebenarnya sudah oke. Nah, nanti dengan tujuannya kalau ini ditekan otomatis nanti klep ini balik, itu yang diharapkan. Kemudian yang satunya kita pasang juga sama, ring sudah ada, yang gede dan yang kecil. Terus bagian pernya, oke, ini posisinya langsung tempel. Sip. Kemudian kita taruh penguncinya. Nah, oke, kita cari. Nah, ini tak ratakan dulu penguncinya biar enak. Nanti kuncinya yuk, tak puterin biar saya juga enak posisinya, biar sama-sama enak. Oke, langsung saja kita praktek. Belum. Nah, langsung letak kunci jos. Nah, ini kita pastikan lagi sekali lagi. Oke, sudah terkunci, sudah bagus. Untuk ngeceknya kita bisa cek, ini cuma ngecek aja, tujuannya ngecek saja, nggak usah keras-keras, pokoknya nanti nak bengkong nangis. Tuh. Oke. Mantul. Sip. Nah, kalau mau nyopotnya gampang, caranya kurang lebih sama, kebalikan dari
yang kita gunakan ya. Jadi kita nggak usah pakai karet, nanti otomatis kukunya akan lepas sendiri, dipukul nanti langsung mencelat ya. Itu kurang lebih. Kemudian sudah selesai, kita tutup bagian ini ya menggunakan silinder headnya. Nah, cara pakainya, cara tutupnya, sebelum kita tutup kita pastikan dulu sudah sesuai semua atau belum. Yang pertama partnya adalah kita cek ulang. Kalau kita lihat di buku manualnya, klep ya, klep udah ada. Kemudian ada tadi ring ya, kalian kelewat videonya bisa diulangi. Ada ring, 2 ring ya, yang satu besar yang satu kecil, yang satu untuk per yang besar, yang satu per yang kecil di dalam per yang besar ini. Kemudian ada seal klep yang warnanya hijau yang tadi di awal video saya sampaikan. Kemudian ada per besar, per kecil ya, kemudian penutupnya, penguncinya, kuku penguncinya itu sudah oke. Kemudian ada rocker arm, kemudian ada pengunci, ada apa ini namanya saya nggak tahu ya. Kemudian ada as dari rocker armnya ini di dalam, kemudian ada penguncinya ini. Ini udah oke, tinggal kita pasang saja, jangan kebalik karena kalau kebalik nggak bisa dipasang. Kemudian kita pastikan dulu di bagian silinder headnya ini ya, ini ada kayak karet ya, fungsinya nanti ada oli yang masuk ke sini ya melalui jalur oli di sini. Kalau ini tersumbat atau tidak ada regulatornya ya nanti ngobos, bisa-bisa banjir oli ya, mungkin nggak banjir ya bahasanya ya, mungkin ya terlalu banyak oli yang di atas. Di sini kita pastikan sudah ada dolphin, sudah ada, oke, sip. Nah, ini kita bisa langsung eksekusi saja, ditutup seperti ini ya. Pastikan ini rocker armnya seperti ini ya. Nah, ini kita tahan gini aja enggak apa-apa. Sebenarnya idealnya dibuka bagian penutupnya ini ya, biar nanti dia nggak neken. Nah, ini kan seperti ini nih, dia neken, jadinya kita agak kesulitan untuk memposisikan dari rocker armnya. Tapi saya buka saja kalau misalnya kesulitan. Nah gitu ya. Jadi tadi itu ada yang penguncinya itu yang di sini, itu nutup di bagian nekan bagian klepnya ya, klepnya ini. Nah, jadi nggak pas di tengah-tengah sehingga gesek, jadi nggak bakal bisa ditutup seperti ini ya. Oke, jadi itu bagian silinder head, blok silinder head, dan bagian rocker arm, bagian klep. Nah, ini habis saya bersihkan ya, saya bersihkan pakai kawat ya, sehingga sudah tidak ada kerak-kerak karbon yang tersisa. Nah, ini ngetesnya ini kita tinggal putar, tapi ini kan belum dikunci, jadi nanti cepat atau biasanya buka lagi ya. Jadi ini ojeknya ini harus kita tutup dulu. Yang jelas yang satu naik, yang ini naik, terus yang kemudian yang sebelah sini naik. Cara kerjanya seperti itu ya, sebelah kanan kiri itu bisa bergerak. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.